Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiakto mendatangi rumah Prada Luki Namo, saudara. Tangis histeris ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya. Tolong Bu, saya untuk keadilan Bapak. Tolong jangan ada kita ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya. Saya ulang tahun bulan depan. Tangis histeris ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya, saudara. Pangdam Udayana 9 Pik Budiakto bersama dengan Dadempom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di Asrama Tentara Kuanino, Kupang pada Senin siang. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo dapat terungkap hingga tuntas. Tolong Bu, saya untuk keadilan Bapak. Tolong jangan ada kita ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya. Saya ulang tahun bulan depan. Berdasarkan penyelidikan dari tim investigasi, jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo kini bertambah menjadi 20 anggota TNI. Satu di antaranya merupakan seorang perwira TNI. Atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo. Ada 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada 1 orang perwira. Saudara, 20 anggota TNI resmi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo tewas. Lalu seperti apa penanganan kasus ini dan apakah diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dengan tradisi senioritas di institusi TNI? Kami membahasnya bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang nanti akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saya sapa dulu kakak Prada Luki Namo yang juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Novilda Luciana Hetinina Namo. Selamat petang, Kak Novilda. Selamat petang, Mas Yasir. Kak Novilda, ini sudah dapat informasi soal adanya 20 anggota TNI yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, tadi kami sudah dapat info langsung dari Bapak Pangdam juga mengenai 20 tersangka itu, 20 ya pelaku itu. Berarti sudah dapat informasi itu ya? Tersangka. Iya, sudah. Ini jadi 20 tersangka ini sebelumnya kan Mama juga sempat bilang kan tidak percaya kalau hanya 4 orang pelakunya. Ini 20 ini sudah sesuai dengan dugaan dari keluarga bahwa memang banyak sekali begitu anggota yang ikut terlibat dalam kasus ini. Iya, benar Mas. Dia lebih dari 4 orang. Berarti sudah sesuai dengan dugaan begitu ya? Tersangkanya lebih dari 20 anggota TNI ini ya? Ya Mas. Ini kan kalau 20 anggota ini dari Kak Novilda sendiri sempat tahu mungkin siapa saja orangnya? Yang menurut pengakuan almarhum adik saya itu dia sempat menyebutkan bamaknya. Namanya itu Andre McLaury. Itu saja yang kami tahu. Kalau yang lainnya kami sudah tahu. Itu siapa? Temannya atau sesama anggota di Kompi atau apa posisinya? Kalau Andre McLaury itu dia punya bintara masaknya. Dia punya senior. Ini Anton McLaury ini adalah salah satu nama yang disebutkan atau diceritakan, begitu ya? Iya Mas, Andre McLaury. Oke. Jadi Anda menduga dari 20 anggota TNI ini, Kak Novilda, Andre itu salah satunya begitu ya? Iya. Ini juga bergabung bersama kami di Kompas Petang, Mas Usman Hanif.
Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia. Mas Usman, ini ada 20 anggota TNI yang ditetapkan jadi tersangka. Apakah menurut Anda penanganan kasus ini sudah cukup responsif atau harus lebih cepat lagi, termasuk mengungkap peran dari 20 anggota ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga Prada Luki dan saya sangat terkejut mendengar berita ini dan saya sangat berharap bahwa penegak hukum segera memproses hukum kasus kematian Prada Luki ini agar keluarga bisa mendapatkan keadilan. Saya kira kasus penganiayaan atau bahkan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian yang dialami oleh Prada Luki bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Telah berkali-kali terjadi, termasuk di lingkungan militer. Dan ini harus menjadi perhatian serius di kalangan pimpinan militer terkait dengan adanya budaya perlakuan kekerasan terhadap junior. Kita tahu Prada Luki berpangkat prajurit 2, salah satu pangkat yang paling rendah dalam hierarki militer ini. Dan seharusnya peristiwa penganiayaan ini, peristiwa penyiksaan ini tidak terjadi kalau saja ada pengawasan yang cukup di lingkungan internal militer. Karena itu saya kira proses hukum terhadap para pelakunya harus dilakukan secara transparan. Dan para pelakunya harus mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatannya. Jangan sampai seperti kasus di dalam mahkamah militer di Medan yang belum lama ini justru mengecewakan keluarga korban karena peristiwa pembunuhan dengan penembakan justru hanya dihukum secara ringan. Saya berharap kasus Prada Luki ini benar-benar bisa berujung dengan keadilan yang hakiki bagi keluarga korban. Dan harapannya keadilan dapat terungkap dari kasus ini. Ini 20 anggota TNI, jumlah yang bisa dikatakan banyak sekali begitu. Jadi menurut Anda 20 anggota yang terlibat, yang sudah ditetapkan jadi tersangka, ini menandakan bahwa ada kelalaian dalam pengawasan di institusi ini? Pertama jelas ada kelalaian. Yang kedua saya menduga ada budaya kekerasan yang terus terpelihara karena tidak adanya penghukuman terhadap setiap kali ada peristiwa kekerasan dalam bentuk penyiksaan atau penganiayaan terhadap seorang junior. Saya kira ini masalah struktural di lingkungan militer yang belum juga pernah bisa dibenahi karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya selain tidak adanya penghukuman terhadap para pelaku selama ini, juga karena proses hukum terhadap setiap kali ada pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan kejahatan lainnya hanya diproses melalui proses peradilan militer. Dan seringkali proses peradilan militer itu tidak berjalan secara terbuka, tidak berjalan secara leluasa, terutama bagi keluarga korban. Dalam kasus vonis di Mahkamah Militer di Medan saja, keberatan keluarga korban disikapi dengan cara yang berlebihan, diusir, dikeluarkan, bahkan dikabarkan mendapatkan kekerasan. Nah, hal semacam ini juga pernah terjadi terhadap warga sipil. Pendeta Yeremia Zanambani di Papua dianiaya, disiksa sampai akhirnya mati, juga mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Jadi saya kira TNI seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap prajurit karena mereka ingin mengorbankan jiwa raganya demi negara. Nyatanya tidak menjadi tempat yang aman ya untuk Prada Luki Namo begitu yang menjadi korban tewas akibat penganiayaan ini. Saya ke Kanovilda. Kanovilda, dengan adanya 20 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, harapan dari keluarga penanganan kasus ini akan seperti apa kelanjutannya? Ya, kalau dari kami berharap diusut secara tuntas, secara terang-terangan seperti kata Bapak Pangdam tadi, Bapak Pangdam akan kawal dan akan kasih hukuman yang setimpal. Nah, kami keluarga juga akan mengawal proses hukum untuk para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai ke depannya itu dibalik lagi, dilindungi lagi. Karena kita tidak tahu Mas, ini juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam.
Baik. demi saya punya adik punya keadilan. Terus menyuarakan keadilan untuk almarhum adik begitu ya. Tadi Ya. yang menarik yang disampaikan oleh Mas Usman begitu, tidak hanya kelalaian, tapi apakah ini juga berkaitan dengan tradisi, senioritas yang masih kental di tubuh TNI, Mas Usman? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Usman ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kami ini saudara usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.